saya mempelajari bahwa gereja itu tidak boleh diintervensi oleh pemerintah, oleh negara, oleh siapapun itu. Beliau selalu mengatakan let the church be the church. Ini yang kami pikir ini sangat besar sekali gaungnya kepada kami, dan kami sangat shock sekali pada waktu itu bahwa gereja itu harus dibiarkan berjalan berdampingan dengan pemerintah, dengan negara. Tidak boleh negara yang memberikan atau katakanlah semena-mena terhadap gereja, atau sebaliknya gereja itu juga. Jadi dia selalu mengajarkan kepada kami bahwa krisis yang terjadi itu adalah kairos bagi HKBP sendiri, bagi seluruh umat gereja itu sendiri. Nah, karena itu kairos itulah yang harus dipakai. Salah satunya itu misalnya yaitu jangan sampai gereja itu diintervensi oleh pemerintah, karena ya mungkin secara tidak sadar ya gereja memberikan dirinya kepada pemerintah, atau dengan maksud baik mungkin juga pemerintah memberikan sesuatu kepada gereja. Ini mungkin yang dilihat oleh Nababan, ini yang merupakan hal yang katakanlah salah. Jadi itu dia katakan bahwa gereja itu harus berjalan berdampingan dengan negara atau dengan pemerintah. Nah, itu salah satu. Yang kedua itu dalam hal seperti itu kami diajarkan oleh Nababan itu supaya gereja itu haruslah, atau pendeta-pendeta itu harus juga mengerti dan mempelajari tentang undang-undang yang diproduksi oleh negara itu sendiri. Jangan kami sebagai pendeta yang mau mengatakan, oh pemerintah tidak boleh mengintervensi, tapi tidak mengerti hukumnya apa, undang-undangnya apa. Nah justru ketika kita sudah mengerti dan mempelajarinya itu, kita boleh berkontribusi sebenarnya kepada pemerintah atau kepada negara itu. Ya. Tapi sepertinya kan itu adalah kemampuan dari, mungkin ya mengaitkan juga dengan apa yang dikatakan tadi oleh Romo Beni juga, bahwa harus ada pertama sense of universality ya, universalitas dari keadilan. Yang kedua adalah membuka diri, dia tidak tinggal di dalam tempurungnya begitu kan ya, berkenalan dengan yang di luar, terutama juga dalam konteks kepemerintahan. Jadi kita tidak mengkritik apa yang kita tidak tahu, tapi kita cari tahu dulu. Jadi harus mempunyai daya kritis gitu ya, pemikiran kritis. Itu tadi yang saya katakan, undang-undang itu kita harus tahu itu. Ketika kita mengetahui, ya kita harus mengkritisinya juga gitu, sehingga kita punya apa ya, daya untuk berdialog dengan pemerintah, daya untuk berdialog kepada orang banyak. Jadi memang benar, kita kan kadang-kala maaf ya, dulu kami merasa paling hebat lah itu, paling hebat. Ternyata setelah beliau datang itu sama sekali nggak ada apa-apanya. Kita belum tahu, dia selalu mengatakan harus bayar pajak. Nah, itu salah satu contoh yang sangat kecil sekali ya, bayar pajak. Biasanya kita merasa, siapalah kami pendeta. Bayar pajak bagaimana sih? Gaji kami juga sekian gitu ya. Tapi menurut dia tidak, itu kamu harus mengetahui. Itu harus kamu mengetahui, dan karena itu kamu boleh mengkritisi ketika kamu sudah tahu dan mempelajarinya.